Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kebetulan ini sore pulang kerja. Lagi nyetir nggak apa-apa lah ya. Seatbelt masih di kawasan. Oke, saya tuh greget setiap hari kalau buka sosmed, kalau nggak Instagram, Twitter, Facebook, mau berita dimanapun itu, lembaran berita, YouTube segala macam, itu lewat terus tuh yang masalah orang udah bosen tinggal di Indonesia itu, udah nggak mau tinggal di Indonesia. Karena apa? Ya karena birokrasinya begini, Indonesia gelap lah, apalah. Oke, saya setuju. Memang sekarang itu darurat, ya. Cuman darurat seperti apa? Itu pertanyaannya. Ya, yang jadi masalah adalah kalian kalau nggak mau jadi warga negara Indonesia, monggo silakan, nggak usah bawa-bawa orang, nggak usah nyebarin isu-isu negatif ke orang-orang. Kalian puas dengan negara Indonesia? Saya yakin jawabannya enggak. Saya pun nggak puas. Masalah banyak, masalah di Indonesia itu banyak. Capek nggak tinggal di Indonesia? Ya capek. Cari kerja susah, cari makan susah, birokrasi berbelit-belit. Kita hilang laporan ke aparat malah habis duit. Itu fakta loh. Masuk di perusahaan-perusahaan BUMN aja kalau nggak ada orang dalam nggak masuk. Bullshit itu. Ngomongnya tes. Tes tai dari mana? Kalau nggak kenal orang dalam nggak bisa masuk, guys. Ada memang, saya akuin ada yang tes BUMN langsung lulus tuh ada. Ada beberapa keluarga juga ada. Yang bermain ada. Polisi, masuk polisi, mohon maaf ya, masuk polisi itu harus ratusan juta segala macam. Jangan tutup mata, emang iya ada. KTP, bikin KTP aja itu loh. Identitas, lu tahu identitas nggak? Sama karya ini nih, kita nih lahir identitasnya laki-laki, perempuan. Ibarat itu identitas itu melekat di badan kita ini. Ngurus identitas manusia yang hidup di Indonesia aja susahnya minta ampun. Harus ngantri berhari-hari kalau mau ikut prosedur izin kerja. Kalau perusahaan nenek moyang apa izin tiap hari. Tiba-tiba ke sono blanko habis, nunggu sebulan 2 bulan. Itu identitas loh. Ngurus identitas. Belum lagi urusan pajak, guys. Capek nggak? Ya capek. Bosen nggak tinggal di Indonesia? Ya bosen. Semua orang otaknya pasti akan ngomong bosan, capek tinggal di Indonesia. Cuman untuk anda yang memang capek terus langsung realisasinya Anda pergi kabur dari Indonesia, menghilang saja, mau tinggal di luar negeri sana, silakan. Nggak usah ajak-ajak orang. Sekarang gini, kita ini capek, yakin. Mau pindah? Mau saya pindah. Cuma kalau ganti kewarganegaraan, mohon maaf. Secara naluri dan hati besar saya, Indonesia itu, saya itu masih berharap banyak buat negara ini. Karena apa? Guys, nenek moyang kita itu udah basah-basah, berkeringat, berdarah-darah, berjuang untuk adanya bendera merah putih. Lu mau ngomong kontroversial lah kemerdekaan kita, perjuangan gitu, kontroversi ini, itu, segala macam. Apapun itu. Tapi kalian gak bisa tutup mata. Perjuangan nenek moyang, kakek-kakek kita dulu itu untuk mempertahankan negara ini nyatu loh. Berapa pulau loh. Saya itu dari Bima. Darah saya itu Bone, Sulawesi. Kalian tahu dulu itu.
Indonesia Timur saya ini belum Indonesia, paham nggak? Belum nyatu, masih pencar-pencar nggak jelas, masih terkotak-kotak. Tiba-tiba terbentuklah ada Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur. Coba, kalau nggak perjuangan nenek moyang, nggak mungkin bisa bersatu seperti ini, pulau-pulau ini. Tiba-tiba Kalimantan masuk, Sumatera masuk, semua masuk. Jadi apa? Satu negara Indonesia. Kalian nggak mikir? Enggak. Dalam buku sejarah nggak ada penjelasan secara eksplisit. Buku sejarah, anak sekarang suruh baca buku sejarah, bosen. Mending main Mobile Legends, bro, atau nggak TikTok. Tuntut pemerintah untuk ini itu. Tai. Lu tahu nggak? Kita dulu, dari kita dulu. Coba lu lewat lampu merah. Lampu merah dah, simple. Lampu merah, baru juga hijau, belakang udah klakson ngarapin kita terbang. Kan goblok. Nggak ada tuh sabar sama sekali itu. KTP karena kita capek, akhirnya apa? Kita membiasakan cari calo. Wah, kalau nggak calo nggak cepet nih, nggak dapet nih. Akhirnya apa? Terbiasa seperti itu, terbiasa. Akhirnya apa? Makin menjamur premanisme. Lah, emang kita bentuk sendiri premanisme, bro. Kenapa bentuk sendiri? Ya kita ngerawat. Jangan nyalain orang. Dibentuk negara, iya. Pemuda Pancasila dibentuk negara, iya. Tujuan awalnya jelas. Cuman apa, kesini-sini jadi digeneralisir. Mahasiswa yang demo, bullshit lah. Demo jujur nggak? Walau alam ya. Nanti mereka jadi politisi, bener kagak itu? Nggak yakin. Come on guys, lu mau hidup di luar negeri, mau kabur saja, pindah warga negara, silakan. Nggak sosok bilang Indonesia nih capek, silakan mau capek. Tapi yang masih banyak, silakan kalian pergi, nggak apa-apa berkurang. Yang jelas masih ada orang yang berharap besar untuk negara ini. Nggak harus berharap besar. Oke, saya dan orang-orang dan kawan-kawan saya ini, orang-orang bawah ini, mungkin ya tidak akan merubah 100% Indonesia menjadi baik. Iya, tapi paling tidak sokongan kita, adanya kita di Indonesia itu menyatakan bahwa ada loh warga negara yang masih ber-KTP Indonesia. Paling tidak secara nasional dia ada. Paham nggak? Paham? Gaji di luar negeri kan 40 juta, 50 juta. Bisa buat kirim keluarga. Guys, bahas masalah gaji ya. Lu tahu nggak? Mau gaji 1 juta, mau gaji 2 juta, semua cukup. Ingat, manusia itu ada dua. Ada kebutuhan, ada keinginan. Kita itu udah terlalu terpenjara namanya keinginan. Kita ini udah gak mikir lagi kebutuhan, tapi keinginan. Lu tahu di kampung makanannya apa? Gampang guys. Kenapa gue tahu? Gue orang kampung. Gue outsourcing kerja. Kita lanjut ke kerja ya. Outsourcing 5 tahun di Jakarta. Sakit hati. Cuman kalau kita lemah, lembek, lu mau apa? Pulang kampung. Bukan berarti pulang kampung tuh jelek ya. Pulang kampung tuh banyak, berkembang, bisa jadi petani, bisa ini, oke. Tapi kalau mau berjuang, ya berjuang. Kalau mau pulang, bangun desamu, jadi petani yang baik, jadi guru yang baik. Paham kan? Saran saya itu, Indonesia. Saya masih stay di Indonesia, walaupun kondisinya oke. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Protes. Cuma nggak usah hina sana sini, nggak usah.
kita perbaiki diri kita masing-masing. Oke, itu saja. Oke bro, udah sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf apabila salah kata-kata, salah kata. Ya, saya Umar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.